Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas RBL kami dengan judul Generator Sederhana Menggunakan Konsep Kincir Angin. Perkenalkan, nama saya Umu Wardiauta Suhud dengan NIM 123430076 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Eka Prasetyo dengan NIM 123130101 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, saya Aprilia Cindi dengan NIM 123430077 dari Prodi Teknik Biomedis. Aku Dwi Izzik Herunisa dengan NIM 123430084 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Anissa Aprilia Nuria dengan NIM 123430082 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Lukas Partogis Menjuntak dengan NIM 123320037 dari Prodi Teknik Fisika. Hukum Faraday. Eksperimen yang dilakukan oleh Faraday menunjukkan bahwa perubahan fluks magnet pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup akan mengakibatkan adanya GGL. Pada lintasan tersebut, GGL ini dinamakan GGL induksi. Bunyi hukum Faraday, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Adanya GGL induksi tersebut dapat menimbulkan arus yang dinamakan arus induksi. Fenomena ini dinamakan induksi magnetik. Faraday menyimpulkan besar GGL induksi yang timbul adalah GGL sama dengan min N jumlah lilitan dikali D per dt flux magnetik. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang generator. Generator adalah sebuah perangkat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik dengan cara memutar kumparan dalam medan magnet yang menyebabkan perubahan fluks magnet dan menghasilkan tegangan induksi. Energi mekanik yang diterima oleh generator disalurkan melalui transmisi listrik. Secara sederhananya, generator ini terdiri dari loop kawat yang diputar dalam medan magnet oleh suatu sumber eksternal. Sebagai contoh, dalam pembangkit listrik tenaga angin dialirkan ke turbin untuk menghasilkan gerakan rotasi. Generator yang memperoleh energi mekanik dari prime mover atau sumber penggerak utama yang bisa berupa tenaga panas, energi potensial air, motor diesel, motor bensin, bahkan motor listrik. Baik, selanjutnya kincir angin. Kincir angin digunakan sebagai perangkat bantu untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Awalnya, kincir angin diciptakan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam aktivitas seperti penggilingan padi dan irigasi. Kincir angin banyak dibangun di Denmark, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya, yang lebih dikenal dengan sebutan windmill. Dalam sistem ini, kincir angin berperan sebagai sumber penggerak utama bagi generator. Pada prinsip kerja generator pada kincir angin, ketika angin bertiup, baling-baling atau bilah tersebut berputar karena tekanan angin, menimbulkan gerakan rotasi pada rotor. Gerakan rotasi dari rotor kemudian ditransmisikan melalui poros ke dinamo yang terhubung. Poros ini menghubungkan rotor kincir angin dengan rotor dinamo. Dinamo yang terhubung dengan rotor menerima gerakan rotasi dari kincir angin. Di dalam dinamo, gerakan rotasi ini digunakan untuk memutar kumparan kawat di dalam medan magnet yang stabil. Ketika kumparan kawat berputar dalam medan magnet, terjadi perubahan fluks magnetik yang menghasilkan tegangan induksi di kumparan kawat. Ini menyebabkan aliran arus listrik dalam kawat dan listrik yang dihasilkan disalurkan keluar dari dinamo melalui sistem kabel atau transmisi listrik. Nah, hubungan hukum Faraday dengan kincir angin yaitu hubungannya hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik memiliki hubungan yang penting dengan generator pada kincir angin. Prinsip dasar generator pada kincir angin adalah mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Ketika kincir angin berputar, karena angin yang mengenainya, rotor bagian yang berputar menggerakkan generator yang terhubung kepadanya. Pada generator terdapat kumparan kawat yang berputar di antara medan magnet. Ketika kumparan tersebut berputar, terjadi perubahan fluks magnetik dalam kumparan tersebut sesuai dengan hukum Faraday. Langkah kerjanya pertama-tama kita siapkan alat-alat dan bahannya, kemudian buat baling-baling menggunakan karton, kemudian buat pola lalu digunting mengikuti pola yang ada, kemudian ditumpuk lalu dikeraskan dengan lem Korea. Lalu satukan pulpen dengan bearing agar kincir angin dapat berputar sesuai arah angin. Kemudian dibuat tempat untuk lilitan tembaga. Lalu ditempelkan seng untuk menyambungkan ke lilitan. Lalu kita buat lilitan sebanyak 100 tiap sisinya menggunakan kawat tembaga.
kemudian disolder agar kawat tembaga dapat terhubung ke seng. Lalu sambungkan kabel ke seng untuk membuat brush dinamo. Lalu ditutup dengan kardus, kemudian ditempelkan magnet. Terakhir kita satukan semua bagian kipas dinamo, tiang, dan lampu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunikan dan kekurangan dari alat ini. Keunikan dari alat ini yaitu 1. Tidak memerlukan bahan bakar fosil dan menghasilkan energi secara bersih. 2. Ketika kincir angin berputar dan menggerakkan rotor, menghasilkan arus listrik dalam kumparan. Namun, sebaliknya ketika arus listrik diberikan ke kumparan, itu dapat menyebabkan kincir angin berputar. Inilah prinsip dasar dari operasi generator dan motor listrik. Ketiga, kincir angin menggunakan sumber energi terbarukan yang tidak terbatas, yaitu angin. 4. Dapat dipasang di berbagai lokasi termasuk di daerah pedesaan atau terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional. Kelima, dapat dibangun dalam berbagai ukuran dari model rumahan hingga proyek komersial besar. Selanjutnya kita bahas kekurangan, yaitu 1. Produktivitasnya tergantung pada kecepatan dan konsistensi angin sehingga tidak bisa diandalkan sebagai sumber energi utama di semua lokasi. Kedua, salah satu fenomena yang perlu diperhatikan adalah keterbatasan dalam output energi dari generator sederhana menggunakan kincir angin. Karena desain yang sederhana dan ukuran yang kecil, output energinya mungkin terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik yang besar. Ketiga, memerlukan pemeliharaan yang teratur untuk menjaga kinerjanya, terutama terhadap bagian-bagian yang rentan terhadap arus atau kerusakan. Keempat, kincir angin bisa menghasilkan suara yang cukup bising, terutama pada model yang lebih besar, mengganggu lingkungan sekitar dan masyarakat setempat. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, maka kami mendapati bahwa untuk mengembangkan lebih lanjut yang diharapkan akan membantu untuk penelitian selanjutnya, yaitu pertama, menggunakan material yang ringan dan cukup kuat untuk menahan hembusan angin. Kedua, membuat dinamo yang memiliki daya magnet kuat atau lilitan kumparan yang banyak untuk menghasilkan listrik bertegangan lebih tinggi. Tiga, cek terlebih dahulu dengan tegangan listrik yang dihasilkan menggunakan avometer sebelum listriknya digunakan. Dan kesimpulannya adalah, pertama, generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas air, uap, dan lain-lain. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa listrik AC atau listrik bolak-balik, maupun DC atau listrik searah. Hal tersebut tergantung dari konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. Kedua, proses pembangkit listrik pada pembangkit listrik tenaga angin tersederhana dimulai dari angin yang menggerakkan kincir angin yang terhubung dengan dinamo sehingga terjadi GGL, induksi, dan menghasilkan listrik. Energi listrik berasal dari energi kinetik angin yang dikonversi menjadi energi listrik. Sekian dari kelompok kami, bye-bye! Saya Cindi dengan NIM 123430077 dengan Prodi Teknik Biomedis. Oh, mau ke sana.